untuk menguatkan resiliensinya sih, kekuatan itu, ketangguhan yang harus dimiliki saat ini apa? Ada perbedaan. Semuanya berat. Mendidik anak ini kan prosesnya tidak singkat ya. Artinya mendidik anak adalah proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Upaya yang bisa kita lakukan terkait dengan mendongeng ini sendiri. Itu kalau kita lihat anak-anak sekarang Gens Alpha Ya. dan nanti Beta ini kan mereka penduduk digital ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Beranilah bermimpi karena dari situlah setiap kisah sukses dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini selamat datang kembali Sobat Rupiah di podcast Pride of Rupiah Podcast. Hari ini bersama dengan Bu Guru Balkis. Dan tentunya hari ini kita akan menyelami kisah-kisah inspiratif bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik, apalagi terkait dengan literasi finansial yang akan kita terapkan kepada anak-anak usia dini. Dan tentunya kali ini juga sudah hadir tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta yang hari ini sudah hadir bersama saya. Di sebelah saya ada Kak Awam Prakoso yang telah memberikan berbagai upaya untuk mewujudkan ribuan dan jutaan mimpi-mimpi anak Indonesia melalui dongengnya, yaitu Kak Awam Prakoso, pendongeng nasional. Assalamualaikum Kak Awam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa ketemu Bu Guru Balkis. Dan kalau ngelihat bajunya udah ingetnya langsung uang 100.000 ya. Aduh, merah-merah gitu ya. Kemerahan soalnya. Iya, gimana kabarnya Kak Awam? Alhamdulillah baik, masih terus bersama anak-anak, masih terus juga berkumpul dengan parents ya. Kalau kita diskusi terkait dengan keluarga itu, aduh ya seperti roller coaster aja ya. Jadi persoalannya nggak habis-habis. Tapi menambah banyak wawasan lagi sih ya. Gitu. Iya, gimana perasaannya sampai di Aceh nih Kak? Ini udah keberapa kali? Udah sering kali ya? Ya kalau di Banda Aceh sering, di keliling di sekitar Aceh juga sering. Tapi kali ini spesial ya. Kali ini juga momentumnya adalah momentum kita dalam rangka duka bersama dengan anak-anak di Aceh, di mana hari ini juga berkesempatan pasti kita mengucapkan rasa duka juga secara nasional. Dan Kak Awam titip juga salam teman-teman Kampung Dongeng untuk anak-anak di Aceh, di Sumatera, bahwa segala sesuatunya ya harus kita hadapi secara bersama. Dan semoga anak-anak di PD Jaya, di Beren, di seluruh Aceh yang berdampak semoga kuat dan kembali bangkit. Ya, luar biasa, semoga kita doakan juga Ya. seperti itu ya Kak Awam ya. Tentunya juga sebelumnya ya, tentunya Aceh juga sudah berapa kali dilanda bencana. Betul. Salah satunya dulu ingat ya Kak Awam, saya dulu penyintas tsunami juga, bencana tsunami tahun 2004. Dan saya juga berada di sini juga. Saat itu juga? Ya tapi tidak lama ya, paling hanya 2 mingguan lah gitu. Pada saat kejadian? Ya enggak, maksudnya setelah pasca untuk memberikan psikososial juga ke anak-anak. Apa sih yang dilihat dari Kak Awam terkait dengan anak-anak, membahas bagaimana Aceh ini juga sudah kedua kalinya mengalami hal yang sama terkait dengan bencana, bagaimana mereka bisa untuk menguatkan resiliensinya sih, kekuatan itu, ketangguhan yang harus dimiliki saat ini apa? Ya tentu saja duka yang 2004 ya dulu ya dengan sekarang tentu saja ada perbedaan. Ini sepertinya semuanya berat ya, tetapi mungkin medannya saja sekarang penuh dengan lumpur. Nah ini yang kita saksikan keluarganya adalah keluarga yang tangguh ya. Ya kita berterima kasih juga kepada para relawan-relawan yang bertemu dengan para penyintas, di mana walaupun jangkauannya masih sangat sulit tapi tetap hadir, tetap ada, sehingga anak-anak keluarga yang terdampak penyintas tidak sendiri gitu ya. Itu sangat penting sekali gitu. Tidak sendirian gitu ya, karena betul. Kita semua ini bersama mereka. Betul. Ya, kita doakan Aceh segera pulih kembali. Amin. Amin. Dan Sumatera ya. Dan Sumatera ya.
hari ini kita akan membahas bagaimana kisah rupiah mimpi anak bangsa ini dikaitkan dengan mengelola keuangan rupiah dan tentunya berkaitan dengan mendongeng ya Kak Awam. Siap. Ya. Nah, gimana sih peran dari kita untuk bisa menanamkan kepada anak literasi finansial, terutama anak usia dini? Apakah ada upaya yang bisa kita lakukan terkait dengan mendongeng ini sendiri? Iya, jadi mendidik anak ini kan prosesnya tidak singkat ya. Artinya mendidik anak adalah proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting, pengasuhan yang seperti sulap abrakadabra. Yang sehingga anak nanti langsung cerdas, baik itu terkait dengan penguatan karakter maupun juga cerdas terkait dengan finansial. Nah, makanya tepat sekali apabila orang tua itu menanamkan kecerdasan baik itu secara finansial kepada anak mulai usia dini. Itu bagus sekali. Karena setiap anak itu memang harus dilatih terkait dengan kemandirian. Yang dipahami banyak orang tua, mandiri itu kan mandi sendiri, kemudian pakai sepatu sendiri, baju sendiri, makan sendiri dan seterusnya. Padahal sesungguhnya waktu-waktu itu malah justru sebetulnya bonding, kedekatan orang tua harus dibangun melalui aktivitas tadi. Nah, yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah salah satunya adalah cerdas finansial, di mana anak itu ketika masa usia dini ini dilatih terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi ketika nanti sudah dewasa tidak bersama orang tuanya, mereka adalah anak-anak yang tangguh, yang mandiri, yang memang mampu menangani berbagai persoalan-persoalan hidup itu. Terkait itu juga terkait hal itu, maka seperti kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, itu kalau masa kecilnya sudah dilatih, maka ketika mereka berjalan tanpa orang tua mereka akan menjadi tangguh. Begitu. Oke, artinya gini, pendidikan itu dimulai dari rumah ya? Betul, gitu ya? dari rumah, betul sekali. Ketika orang tua juga menanamkan nilai-nilai kemandirian ini dan ketangguhan dari kecil, maka mereka juga akan lebih mudah membuat keputusan, apalagi terkait dengan finansial ini ya Kak Awam ya. Betul. Nah Kak Awam, kalau terkait dengan anak-anak zaman sekarang ini, apa ada perbedaan nggak sih cara kita untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan pendidikan finansial? Ya sebetulnya sekarang itu kalau kita lihat anak-anak sekarang Gens Alpha dan nanti Beta ini kan mereka penduduk digital ya. Artinya lebih mudah, banyak persoalan-persoalan yang saat ini dengan dulu agak berbeda gitu lah. Dari sifat menabung saja sudah berbeda. Bagaimana anak-anak harus memanfaatkan atau mengelola keuangan juga pasti berbeda. Terus bagaimana mereka melakukan transaksi-transaksi juga berbeda. Artinya semakin kompleks sebagai penduduk digital. Nah, sehingga tugas orang tua makin dituntut memahami terkait dengan teknologi yang semakin pesat, semakin meningkat. Kalau di Bank Indonesia kita diajarkan bagaimana terkait dengan kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terkait dengan rupiah, bagaimana bertransaksi, ada transaksi yang secara konvensional, ada transaksi secara digital gitu ya. Tapi anak-anak sekarang kan makin hari juga makin cerdas, bahkan kadangkala orang tuanya nggak ngajarin malah anaknya sudah tahu. Sudah semakin cakap digital gitu ya. Tapi terkait dengan itu harus hati-hati karena banyak sekali transaksi-transaksi siluman ya, yang artinya dari hal-hal yang negatif-negatif juga banyak. Ini yang kemudian orang tua harus memberikan banyak edukasi kepada anak-anaknya sedini mungkin agar anak-anak tidak terjerumus terkait dengan transaksi-transaksi digital, bahkan bisa juga penipuan seperti itu. Nah Kak Awam, terkait dengan edukasi juga, gimana sih sebagai orang tua juga ini untuk bisa memahami anak? Kadang kalau kita kasih tahu sesuatu nih, mereka merasa digurui, jadi mereka merasa tertekan. Jadi gimana caranya mereka merasa leluasa bahwa apa yang disampaikan orang tua itu bukan cuma nasihat, tapi ternyata itu ada hal-hal baik juga. Ya, jadi salah satu komunikasi persuasif untuk memberikan pendidikan kepada anak itu ya dengan cara bertutur atau bercerita, atau kita kenal bahasa sananya itu storytelling. Nah, itu adalah metode komunikasi yang persuasif. Artinya dari cerita-cerita yang kita sampaikan itu sebetulnya ada 3 kan tujuan dari storytelling. Yang pertama adalah
tujuannya untuk komunikasi antara orang tua dengan anak, itu terjalinlah bonding, kedekatan. Mereka betul-betul ada sebuah interaksi physical touch gitu ya antara orang tua. Yang kedua, ketika bercerita ini menanamkan kekuatan pengetahuan, edukasi. Orang tua bisa memberikan cerita-cerita terkait dengan bagaimana sih inflasi itu apa, bagaimana sih investasi itu apa, menabung yang sangat ringan itu seperti apa, itu bisa disampaikan melalui cerita. Terus bagaimana ketika seorang anak harus menemukan uang, bagaimana uang itu kalau bukan miliknya maka tidak boleh digunakan gitu kan, harus izin dulu dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, selain tadi komunikasi, yang kedua edukasi, tidak kalah penting adalah hiburan. Jadi ketika anak diberikan cerita itu merasa mereka itu terhibur, senang, bahagia, maka itu pun juga sudah mengandung sebuah kekuatan pesan yang sangat luar biasa. Jadi manfaat daripada cerita atau mendongeng itu bagi orang tua sangat-sangat baik dan ini dibutuhkan oleh anak. Oke, artinya bahwa ketika kita memberikan sesuatu melalui mendongeng, itu akan lebih memudahkan pesan itu tersampaikan kepada anak ya. Sangat-sangat sekali. Sangat-sangat. Nah, Kak Awam kalau dikategorikan sendiri, itu tadi sebelumnya disampaikan bahwa bagaimana kita menanamkan investasi, memberitahukan bagaimana inflasi. Ada nggak sih kategori-kategori usia berapa anak sebaiknya termasuk kategori dari cinta, bangga, paham rupiah ini, bagaimana anak mengetahui tentang uang rupiah dari cintanya? Biasanya itu dari kategori usia berapa pengelompokannya, itu gimana Kak Awam? Ya, orang tua memang harus mengetahui dulu apa itu cinta, apa itu bangga, dan paham terkait dengan rupiah. Artinya kalau cinta itu kan ya kita harus mengenal ya rupiah itu bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana cara memeliharanya gitu ya, menyayangi rupiah itu kalau kecintaan bisa kita berikan dalam bentuk cerita, misalkan seorang anak kecil dia kemudian mendapatkan kembalian misalkan dari warung kok lecek gitu ya, atau ada strepesnya atau dicoret-coret. Nah, ini anak kecilnya merasa bahwa bu guru sudah pernah mengajarkan aku, kalau bahasa dongeng kawan kan, aku sedih sekali, uang rupiah kenapa ini dicoret-coret gitu kan. Nah, itu dengan ibunya memeragakan itu atau bu gurunya memeragakan, maka anak yang mendengar jadi merasa bahwa ini bukan menggurui tapi ada hikmah yang akan direkam di dalamnya. Nah, lebih hebat dari itu ketika anak itu kemudian mendengarkan cerita dan seterusnya, itu bagi anak itu akan merasa bahwa oh ini cinta. Kemudian kalau bangga itu seperti apa sih gitu kan terhadap rupiah. Oh berarti anak itu harus betul-betul terkait dengan dia misalkan melihat orang tuanya, terkait dengan kebanggaan terhadap rupiah ini kan artinya ketika misalkan melakukan transaksi maunya dengan rupiah misalkan gitu ya. Nah, itu kan karena dia merasa bahwa ini rupiah adalah kebanggaanku. Kemudian paham bagaimana mengelola, bagaimana keinginan dengan kebutuhan itu sesuatu hal yang harus dipertimbangkan mulai sejak kecil gitu. Jadi memang tidak terlalu kompleks dan itu bisa menjadi edukasi yang baik pada anak. Wah, luar biasa. Artinya bahwa cinta, bangga, paham rupiah ini adalah tidak hanya memahami bagaimana literasi finansial, tapi pembentukan karakter kepada anak juga ya. Betul. Jadinya ya. Kalau kita lihat ya, rupiah itu kan simbol. Artinya gini, kalau kita melihat bendera, kita kan harus hormat, harus menjaga betul. Bahkan kalau bendera itu sampai terjatuh, bahkan tidak bisa berkibar, betapa seorang anak itu waktu viral itu kan harus naik ya. Artinya rupiah juga sama-sama kita harus jaga betul-betul sehingga ini merupakan satu kekuatan bagi bangsa dan itu harus ditanamkan kepada anak-anak mulai usia dini. Mulai usia dini ya, karena menarik sekali ya Kak Awamnya, ternyata dari uang rupiah itu semuanya ada, mulai dari perjuangannya juga ada, memahami berbagai daerah lingkungan Indonesia juga semua ruang lingkupnya ada di situ ya. Dan menariknya apabila kalau sebagai orang tua kita mampu untuk memberikan pesan ini melalui dongeng. Kak Awam ada nggak sih tipsnya agar gimana orang tua bisa lebih mudah nih untuk mendongengkan anak-anak? Kadang-kadang nih ya yang jadi kesulitan orang tua tuh
sulit untuk memperagakan bagaimana posisinya anak-anak gitu. Gitu gimana tuh Kak Wab? Iya, sebetulnya kalau mendongeng itu kan dilakukan oleh orang tua itu tidak seperti kalau Kak Awam berada di atas panggung ya. Jadi sebetulnya komunikasi biasa saja. Nah, yang perlu yang perlu ditelaah adalah justru terkait dengan materinya. Contoh misalkan orang tua akan mengajarkan kepada anak usia dini mulai dari misalkan menabung. Nah, menabung ini harus dipisahkan misalkan menjadi 3. Untuk menabung dalam jangka waktu panjang, kemudian tabungan satu lagi yang celengan maksudnya, itu misalkan untuk jajan, yang ketiga untuk apa, seperti itu. Nah, ini orang tua harus membuat materinya sehingga anak-anak mengerti tentang pengelolaan terkait dengan keuangan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua juga bisa memberikan materi-materi pembelajaran terkait dongeng itu misalkan bagaimana sih proses orang tua begitu gigihnya harus mendapatkan uang itu gitu ya. Itu kan ketika anak mendapatkan literasi terkait dengan untuk mendapatkan uang itu harus bekerja gitu, harus bekerja. Kalau sudah bekerja kan penuh dengan tenaga, jiwa, maka uang itu harus dijaga gitu kan kalau sudah dapat. Nah, itu juga termasuk. Yang ketiga, materinya bisa terkait dengan masalah bagaimana ketika anak itu mau membeli sesuatu, orang tuanya tidak terus langsung udah beliin gitu aja, enggak. Tapi bagaimana si anak ini juga diajak kemudian menentukan, melakukan penawaran dan seterusnya. Dan selanjutnya bagaimana uang itu bisa tidak menjadi alasan ketika nanti terjadi inflasi. Itu sebetulnya contohnya kan kalau untuk anak usia dini mudah ya, misalkan bahwa uang sekarang ini kalau nanti dibelikan barang di tahun-tahun berikutnya itu akan nilainya semakin kecil gitu kan. Kemudian barangnya semakin mahal gitu, maka harus dilakukan nabung. Nah, nabung itu nanti ada investasi yang salah satu yang mudah deposito dan seterusnya. Jadi materi-materi itulah yang memang harus orang tua harus jeli mengembangkan kalau tidak takut nanti anaknya kesulitan di masa mendatang. Karena kesulitan hidup seorang anak di kemudian hari itu sebetulnya bukan terkait dengan mencari uangnya saja, tapi terkait dengan pengelolaan itu sendiri. Oke, Gitu. jadi artinya bahwa ketika anak-anak mungkin dia mudah nih mendapatkan pekerjaan di masa depan, tapi ternyata sulit untuk mengelola keuangan itu sendiri. Betul sekali. Mana keinginan, mana kebutuhan itu kan sesuatu hal yang krusial. Anak harus mulai mengenal rasa bahwa tidak semua harus dia dapatkan, gitu kan? Harus ada sesuatu kekecewaan. Oh, ini nggak bisa dibeli nak, gitu kan? Nggak bisa. Jadi orang tua itu salah satunya ayah atau ibu itu boleh ayah boleh ibu itu harus menjadi raja tega namanya. Yang satunya misalkan ayahnya gini, beli nggak ya? Tapi harus bilang mama dulu, gitu kan? Gimana mama? Wah, enggak gitu. Enggak, karena ini bukan kebutuhan. Ini kamu cuman kepengen gitu. Ayah, bagaimana? Mama nggak boleh. Aduh, kalau mama udah nggak boleh, papa juga nggak boleh gitu. Contohnya gitu aja. Jadi, menghargai proses bagaimana kita untuk bisa mendapatkan kebutuhan itu gitu. Betul. Ya. Dan itu bisa dikemas dalam cerita juga gitu kan, lucu. Gitu. Jadi nggak monoton, ini nggak boleh gitu ya. Jadi dibuat cerita dulu ya Kak Awam ya, biar menarik anak-anak. Harus ada sebab dan akibat. Gitu. Kenapa sebab tidak boleh? Kalau misalkan nanti nekat, maka akibatnya apa gitu kan? Di dalam sebuah cerita itu kemasannya anak harus mendapatkan sebuah nilai pembelajaran gitu. Iya, jadi kita lihat juga anak-anak zaman sekarang itu mudah sekali yang namanya FOMO ya, apa-apa ikut orang lain. Jadi terus flexing. Kalau sudah flexing belum tentu secara finansial dia punya mampu gitu ya. Mampu gitu kan. Seperti itu. Bahaya itu. Bahaya. Jangan sampai diikuti ya Kak Awam. Iya, betul. Apalagi konten-konten sekarang ini kan memamerkan harta-harta seperti itu, kemudian anak tidak difilter nonton, ya pada akhirnya kan mereka menganggap bahwa orang tua yang punya uang
segitu gitu kan, itu bisa dibelanjakan seperti yang dia tonton gitu kan, itu kan berbahaya juga. Nah Kak Awam, ini Ya. mungkin Sobat Rupiah penasaran, mungkin ada nggak sih cerita pendek dongeng yang bisa disaksikan oleh Sobat Rupiah terkait dengan finansial ini? Ya, misalkan ya pada suatu hari ayam berkokok membangunkan seorang anak bernama Adi. Adi bangun, hari ini aku akan ke rumah kakek. Hati-hati ya nak. Terima kasih ayah. Kemudian dia menaiki sepedanya ke rumah kakeknya. Dia kembali lagi. Ayah, aku lupa sekali. Tadi harusnya aku harus membawa uang. Oh iya ya. Sudah disimpan di amplop, silakan dibawa. Kemudian dia membawa uang itu dan kemudian berjalan kembali, menaiki sepeda kembali. Tapi ketika sampai di suatu tempat, sebelum tiba di rumah kakek, dia sadar, loh ternyata uang itu terjatuh. Wah, aku tadi uangku di mana ya? Seseorang yang dari belakang mengatakan, hei, kamu sedang nyari apa? Aku sedang mencari uang, uangku terjatuh. Uang itu kemudian ditemukan oleh orang itu. Uangmu berapa? Di dalam amplop jumlahnya 100.000. Ini dia uangmu. Terima kasih ya. Sebentar. Uangmu begitu rapi sekali. Wah, kamu ini hebat sekali. Iya, karena uang itu harus dijaga. Tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh lecek. Pokoknya harus rapi. Misalkan seperti itu ceritanya. Wah, luar biasa sekali Sobat Rupiah ini. Jadi kita harus benar-benar belajar meriset juga ini apa perilaku yang sering dilakukan anak-anak juga ya Kak Awam ya. Tapi tiba-tiba aja suruh cerita tadi ya. Ketemu. Dadakan ya. Seketemunya. Tapi menarik sekali. Ini jam terbangnya udah tinggi, jadi dongeng apapun udah tersampaikan dengan baik Kak Awam. Kak Awam, nah Kak Awam ada nggak sih cerita inspirasi tentang finansial keuangan ini, apalagi Kak Awam kan sebagai seorang ayah gitu ya, tentunya di rumah pasti banyak hal yang dilakukan terkait dengan edukasi terhadap anak-anak. Ya, sejak kecil saya menanamkan atau mendidik anak-anak saya ini agar cerdas dalam finansial. Jadi saya ajarkan mereka prosesnya sang ayah mendapatkan uang seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa, menabung bahkan berinvestasi gitu. Dan satu hal yang sangat penting, bahwa saya itu mendidik anak-anak saya ketika kecil sampai mereka memahami, itu saya selalu memberikan aba-aba. Saya mengatakan kepada mereka, ketika kamu sudah duduk di bangku kuliah di semester 4, ayah tidak lagi akan membiayai hidupmu. Kau harus mencari hidupmu sendiri, membiayai hidupmu sendiri. Tapi soal sekolah, soal kuliah, ayah tetap akan memberikan fasilitas itu, mau S2, S3, saya akan tetap perhatikan itu. Tapi kalau sudah menyangkut hidup, semester 4 itu cari sendiri. Dan itu benar-benar dilaksanakan oleh anak-anak saya. Jadi mulai SMA mereka sudah berlatih untuk berdagang, mereka mengajar, mereka membuat film, mereka membuat berbagai hal yang bisa menghasilkan keuangan, sehingga ketika di semester 4 starting itu betul-betul mereka sudah membiayai diri mereka sendiri. Dan itu sangat membanggakan bagi saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya. Ternyata pola komunikasi orang tua yang terkait dengan cerdas finansial itu bisa mereka laksanakan dengan baik, sehingga mereka ketika sudah dewasa mereka mampu menjadi orang-orang yang cerdas finansial. Wah, saya terharu sekali ya Kak Awamnya. Artinya bahwa peran kita sebagai orang tua benar-benar harus bisa memberikan pemahaman, paham rupiah ini kepada anak. Jadi anak itu tahu proses bagaimana menghargai uang, proses mencari uang juga seperti apa, dan tentunya ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi buat orang-orang tua yang di sana yang juga sudah menonton kita pada hari ini. Dan Kak Awam, terkait dengan tips-tips selain dari yang disampaikan oleh Kak Awam, ada nggak sih yang bisa dilakukan sebagai orang tua untuk bisa memahami anak
Dan terutama kalau misalnya saya nih Kak Awam ya, Ya. saya punya anak kecil nih usia Ya. 3 tahun, gimana caranya bisa paham sedikit bagaimana mereka mencintai dan membanggakan dan paham rupiah. Ya, dari usia dini ajarkan mereka untuk memilah tabungan mereka sendiri. Ketika kita berikan uang jajan misalkan atau uang orang tua kepada anaknya, pilah menjadi berapa kebutuhan. Misalkan 3 kebutuhan menabung itu sendiri, kemudian untuk jajan mereka, untuk kemudian kebutuhan-kebutuhan sekolah misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, latih juga terkait dengan anak-anak ini proses untuk mendapatkan uang, bagaimana perjuangannya, bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu berjuang untuk anak-anaknya, itu juga sangat penting. Anak-anak diajak serta, karena orang tua hebat itu orang tua yang melibatkan anak ketika kita bekerja dan melibatkan diri kita ketika anak bermain. Jadi ada sinkronisasi di sana. Kemudian selanjutnya bahwa yang perlu diingat adalah uang itu tidak seharusnya digunakan secara sembarangan. Artinya ada pola-pola pengaturan mana yang sesuai dengan kebutuhan, mana yang sesuai dengan keinginan. Kalau keinginan itu bisa ditahan, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Orang tua jangan menahan apabila memang itu sebuah kebutuhan, karena anak-anak kita juga harus belajar untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan itu sehingga mereka menjadi orang-orang yang berani untuk berjuang. Seperti itu ya. Oke, Masya Allah. Akhirnya bahwa anak-anak, artinya bahwa anak-anak bisa untuk berani berjuang. Ini Ya, yang poin ya. penting yang bisa kita tanamkan Siap. kepada anak, dan tentunya cinta, bangga, paham rupiah juga sebenarnya sudah tertera di sana gitu ya. Kak Awam, terima kasih banyak sudah ngobrol Sama-sama. bareng kita, dan hari ini juga banyak hal yang sudah kita bahas, mulai dari dongeng Ya. dan bagaimana kisah inspiratif dan sebagaimana kita sebagai orang tua. Siap. Dan kabar baiknya buat Sobat Rupiah, kita juga akan memberikan souvenir terbaik buat Sobat Rupiah yang bisa merangkum ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Awam jauh-jauh datang ke Aceh hari ini, Ya. tentunya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali ya Kak Awam ya. Siap. Dan tentunya bisa baca ketentuannya di caption berikut ini. Dan saya sekali lagi juga mau menyampaikan kata-kata singkat untuk bisa memberikan semangat kepada semuanya, dan tentunya buat Sobat Rupiah, tetaplah kita menjadi seseorang yang bisa mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, karena masa depan itu adalah masa depan kita. Dan terima kasih banyak sekali Kak Awam sudah Sama-sama, hadir Kak bersama Balkis. kita di podcast Pride of Rupiah Podcast hari ini bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Akhirnya saya Putri Balkis mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.